Masih di presisi utama pemirsa dan mari kita saksikan bersama segmen Semangat Ramadan 1445 Hijriah. Polresta Cirebon gencarkan patroli pada waktu sahur sebagai bentuk upaya mencegah terjadinya aksi kriminalitas di wilayah setempat selama bulan Ramadan. Demi menjaga keamanan dan ketertiban di wilayah Cirebon, Jawa Barat, Polresta Cirebon masifkan patroli pada waktu sahur selama bulan Ramadan. Kegiatan patroli tersebut sebagai bentuk upaya mencegah terjadinya aksi kriminalitas di wilayah setempat. Kasat Samapta Polresta Cirebon, Kompol Endang Sujana mengatakan, patroli sahur ini seluruh personel yang terlibat dikerahkan untuk menyusuri jalur arteri, dimulai dari Jalan Raden Dewi Sartika hingga Jalan Oto Iskandar Dinata, guna memantau situasi di tengah masyarakat dalam bulan Ramadan. Ia menyebut kegiatan ini bertujuan untuk memberikan rasa aman dan kondusif di wilayah setempat. Jadi patroli sahur ini salah satu program inovasi Bu Kapolres dalam rangka menyambut bulan Ramadan. Terus kemudian kita juga berbagi dengan masyarakat yang ada di sekitaran yang kita laksanakan patroli. Kemudian tak lupa menyampaikan himbauan-himbauan Kamtipas agar di bulan Ramadan ini situasi Kamtipas tetap terjaga. Untuk kegiatan dilaksanakan bergilir setiap pagi. Selain melakukan patroli sahur, Polresta Cirebon juga membagikan 100 paket kotak nasi untuk sahur bagi masyarakat setempat. Dari Humas Polresta Cirebon melaporkan untuk Polri TV. Sementara itu, Polres Metro Jakarta Utara menggelar bakti sosial, salurkan bantuan sembako, serta perlengkapan belajar untuk membantu kelancaran program belajar dan mengajar bagi anak-anak penyandang disabilitas di Rumah Quran Disabilitas Cilincing, Jakarta Utara. Dari Polres Metro Jakarta Utara hanya ingin bersilaturahmi, menyapa, kemudian barangkali kalau boleh sedikit berbagi, tapi semua yang kami lakukan kami yakinkan kalau mungkin itu berkenan pada Bapak Ibu semua, pada adik-adik, hanya karena kebesaran Tuhan Yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau ada salahnya, saya mohon maaf karena kekurangan saya, dan semuanya boleh menjadi berkat buat kita semua. Ikan hiu makan tomat. I love you so much. Dan pemirsa, dalam mengisi kegiatan di bulan suci Ramadan, Divisi Humas Polri menggelar sholat berjamaah di Gedung Serbaguna Rastra Sewa Kotama, Gedung Divisi Humas Polri Jakarta Selatan. Para jamaah yang hadir mendapatkan siraman rohani tentang ketentuan cara pembagian warisan sesuai syariah Islam yang diberikan oleh penceramah Ustadz Muhammad Akil. Kesempatan kali ini saya akan sedikit membahas tentang
kesalahan-kesalahan, penyimpangan yang sering terjadi ketika seseorang membagi warisan. Karena nyatanya memang warisan ini masih menjadi problem di tengah umat muslim. Jangankan kok yang awam, yang mungkin sudah sering datang ke kajian saja, itu kalau bagi waris biasanya masih berantem. Jangankan kok yang awam, kok jamaahnya, kadang ustadznya juga kalau bagi waris masih berantem. Kenapa? Karena sebagaimana Rasulullah SAW pernah bersabda bahwasanya ta'allamul fara'idha wa 'allimuha, pelajarilah ilmu faraid, ilmu waris, dan ajarkanlah. Fa innahu nisful ilmi, karena ini adalah setengah daripada ilmu agama. Wa innahu yunsa, dan sesungguhnya ilmu waris itu adalah ilmu yang akan dilupakan. Wa huwa awwalu ma yunza'u min ummati, dan ilmu waris adalah ilmu yang akan dicabut pertama kali dari umat ini. Artinya kalau memang mungkin banyak kita temukan di tempat-tempat kajian itu membahas tentang banyak hal, tetapi yang membahas tentang masalah waris ini nampaknya nggak terlalu banyak. Kenapa? Karena kalau ngomongin waris itu berarti harus ngomongin meninggal dulu, dan tidak banyak yang kemudian berkenan membahas hal itu. Dan ketika ngomongin waris itu kayaknya, nampaknya itu seperti masalah keserakahan saja, masalah mau cari harta dapat berapa segala macam, seolah-olah hanya masalah itu, sehingga banyak orang yang merasa tidak nyaman untuk membicarakannya. Padahal lebih dari itu, masalah waris ini adalah masalah yang sudah disebutkan di dalam Al-Quran secara detail. Bahkan teknis-teknisnya, hitung-hitungannya itu sudah disebutkan dalam Al-Quran surah An-Nisa ayat 11-15. Yang kita tahu tidak semua syariat Islam itu disebutkan secara detail dalam Al-Quran. Bahkan kalau kita ngomongin sholat 5 waktu, disebutkan 5 waktu saja itu tidak di dalam Al-Quran. Quran paling menyebutkan perintah secara umum, wa aqimus sholata wa atuz zakah, dan seterusnya. Dirikanlah sholat, bayarkanlah zakat. Tapi sholatnya berapa kali? Itu semuanya di hadis. Apalagi kok masalah teknis, ngangkat tangan, terus tinggi telinga, terus tinggi pundak, itu misalnya. Kemudian kabiro atau Allahumma ba'id ba'ini, itu semuanya dalam hadis itu. Ya, kemudian sedekapnya di mana segala macam, itu semuanya di dalam hadis, tidak disebutkan dalam Al-Quran. Tetapi untuk masalah waris ini Allah sebutkan secara langsung, secara jelas di dalam Al-Quran, bahkan terkait detail-detailnya. Suami kalau istrinya meninggal dapat berapa, istri kalau suaminya meninggal dapat berapa, anak laki-laki dapat berapa, perempuan berapa, nanti orang tuanya almarhum dapat berapa, kakak adik dapat berapa, segala macam itu sudah disebutkan di dalam Al-Quran. Silahkan nanti cek di An-Nisa 11-12. Ini menunjukkan satu, bahwa pentingnya luar biasa masalah waris sampai Allah dalam tanda kutip turun tangan langsung. Yang kedua, kenapa Allah harus turun tangan langsung? Karena kalau kita ngomongin waris itu biasanya manusia itu sangat subjektif. Sangat subjektif. Gampangnya kita yang laki-laki itu melihat istri kita ya hanya berstatus sebagai istri kita dan paling ibu dari anak-anak. Kadang kita lupa bahwa dia masih anak dari bapak ibunya. Dia itu masih kakak dari adik-adiknya. Dia itu masih tante dari ponakan-ponakannya. Itu status yang kadang kita lupa. Apalagi kalau perempuan melihat suaminya, itu biasanya lebih sempit lagi. Ya suami saya itu pokoknya dia suami saya dan bapaknya anak-anak, titik. Lupa kalau dia itu masih anak dari bapak ibunya. Yang sering kali ini jadi timbul masalah. Kemudian lupa kalau dia itu masih abang dari adik-adiknya, dia masih om dari ponakan-ponakannya, dan seterusnya. Dan kalau ngomongin masalah waris memang jadi rancu nanti. Nah, sehingga kita perlu untuk kemudian memahami, belajar lebih lanjut kira-kira kesalahan apa aja yang sering terjadi, supaya kemudian ada tindakan preventif dari kita. Nah, apa saja? Contohnya yang pertama, yaitu laki-laki disamakan dengan perempuan. Itu kesalahan yang sangat umum terjadi di kalangan muslim. Ya, padahal Allah Subhanahu wa taala telah berfirman dalam An-Nisa ayat 11 tadi, disebutkan bahwasanya yusikumullahu fi auladikum lidzakari mithlu hadzil unthayain. Bahwasanya Allah telah berwasiat untuk anak-anak kalian di dalam pembagian waris, jatah anak laki-laki 2 kali jatah anak perempuan. Contoh misalnya almarhum wafat punya anak 2, 1 laki 1 perempuan, hartanya 30 miliar.
kita ngomongnya 30 miliar Pak. Karena kalau 3 juta biasanya nggak usah berantem, langsung masukin ke kas masjid selesai, biasanya gitu Pak. Cuman kalau 30 miliar ini agak berantem dikit, agak worth it lah gitu. Nah, 30 miliar, maka yang laki-laki dapatnya 20, yang perempuan berarti 10. Itu 2:1 tuh begitu. Kalau hartanya kok misalnya 3 miliar, ya berarti laki-lakinya 2M, perempuannya 1M. Pokoknya 2:1. Dan ini termasuk ayat yang tidak ada perbedaan pendapat di kalangan ulama terkait tafsirannya. Jadi tidak bisa ditafsirkan, yang penting laki-laki lebih banyak dari perempuan, tidak bisa. Ya pokoknya 2:1 titik. Tapi itu kan ayat yang turunnya tuh 14 abad yang lalu, di mana laki-laki dan perempuan itu memang berbeda. Perempuan rata-rata di rumah semuanya, nggak ada yang kerja, nggak ada yang kemudian menghasilkan uang. Maka pantas laki-laki dikasih 2, perempuan dikasih 1. Sedangkan sekarang kan perempuan sudah emansipasi, ya, bahkan ini gedung Bayangkari, ya, ibaratnya kan seperti itu, ya, ibaratnya seperti itu. Nah, apakah kemudian itu merubah? Jawabannya tidak. Karena kalau alasan 2:1 karena dulu laki-laki kerja perempuan tidak, maka harusnya yang kerja malah dikasih lebih sedikit daripada yang tidak. Dia punya kemampuan menghasilkan, sedangkan yang perempuan tidak. Ya. Terus kenapa kok dibaginya seperti itu? Pertanyaan yang paling final, mungkin kita bisa cari hikmahnya lah. Laki-laki tanggung jawabnya lebih banyak, begini. Dalam banyak kasus laki-laki tanggung jawabnya lebih banyak, tapi tidak sedikit kasus yang suami istri, suaminya kerjaannya di rumah mancing mulu sama main burung gitu Pak ya. Terus istrinya sampai jadi TKW. Ada kan yang seperti itu? Apakah kemudian hukumnya tidak berlaku yang seperti itu? Itu berlaku. Ya, kurang lebih seperti itu. Nah, itu hikmah. Hikmah itu bisa kejadian di satu kasus, tidak cocok di kasus yang lain. Tetapi kenapa jawaban paling pamungkas kenapa Allah kok kemudian 2:1 aturannya? Ya karena Allah maunya begitu. Titik. Tetaplah bersama kami pemirsa, Presisi Utama akan segera kembali.